di bahasa Inggris judulnya What You Get is Not What You See. Di bahasa Indonesia, apa yang Anda dapatkan bukanlah apa yang Anda lihat. apa yang Anda peroleh Bukanlah apa yang Anda lihat. Kalau sudah ditanya apa maksudnya, maksud judul ini, coba kasih sedikit komentarnya. Karena penglihatan kita terbatas mereka. Karena mata dan indera kita. What you get is not what you see. Apa yang kita kira begitu, padahal lain. Karena kita punya, seperti Helmin bilang, kita punya penglihatan itu terbatas, apalagi secara rohani. Apa yang kamu peroleh bukanlah apa yang kamu lihat. Coba kita baca ayat hafalannya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu ayat, salah satu ayat yang terkenal di buku Amsal yang sudah kita baca sejak dari kecil. Ada jalan yang disangka benar tetapi membawa kepada apa? Kematian. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 menyebutkan kita melihat, we see through a glass. Kita melihat melalui sebuah kaca. Jadi bagaimana? Sama-sama. Jadi hasilnya darkly. Darkly ini apa? Buram, kabur. Kabur ya. Mata kita dan telinga kita memberikan kepada kita sebuah pandangan yang sangat sempit dan sangat terbatas daripada yang sebenarnya. Jadi kita bisa saja apa? Salah. Tertipu. Kita bisa saja Tertipu. tertipu. Karena mata dan telinga kita sangat terbatas. Jadi kita bisa tertipu. Nah sekarang pertanyaan, how can we protect ourselves from this deception? Jadi bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari segala penipuan ini? Nasihat dari Amsal adalah apa? Trust in the Lord. Jadi kalau saudara mau supaya jangan tertipu, Prof memberikan nasihat, counselnya di ayat, salah satu ayat yang terkenal di buku Amsal, ayat yang salah satu yang paling sering dibaca di antara anak muda.
Dan saya rasa saudara-saudara sudah hafal ya. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Terus, in every way acknowledge Him and He will direct your path. Itu adalah counsel dari Prophet. Kita harus selalu trust in the Lord, dalam arti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan mengandalkan kebijakan kita. Mana? Ayat di mana tadi itu yang trust in the Lord? Amsal 3 ayat 4 sampai 6. Amsal 3 ayat 4 sampai 6 itu ayat sangat populer. Dan jangan lupa ayat pertengahan Alkitab di mana? Ada yang ingat? Di mana? Ayat pertengahan. Saya lupa. Saya pernah kasih. Coba cek Mazmur 118 ayat 8. ya. Dia masih pegang. Itu tandai di margin. Tandai di Mazmur 118 ayat 8. Kasih tanda middle verse of the Bible. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Lebih baik kita bergantung kepada Tuhan daripada mengandalkan manusia. Itu ayat pertengahan Alkitab. Mazmur 118 ayat 8. Next, ya. Kemudian dalam diskusinya kontras antara the fool and the wise. Sekarang kita bahas dulu tentang the fool. The fool itu bahasa Indonesia apa? Orang bodoh. Orang bodoh. Coba saudara ingat ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang berisi kata the fool, orang bodoh. Orang bodoh itu yang bagaimana menurut Alkitab? Kalau kita seringkali mendefinisikan orang bodoh, orang yang tidak berpengetahuan, orang yang kurang pendidikannya, kita sebut bodoh. Tapi kalau Alkitab, Yesus memberikan arti yang lain. Di Perjanjian Lama, orang yang bagaimana yang disebut bodoh? Orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan.
Orang bodoh benci nasihat. Amsal. Banyak bicara. Coba di buku Mazmur ada 2 chapter yang disebut twin chapters of Psalm. Mazmur mana dengan Mazmur mana? Di buku Mazmur ada 2 bagian, 2 chapter yang identikal, disebut twin chapter. Itu berbicara tentang definisi orang bodoh. Coba buka Mazmur 14. Mazmur 14. Mazmur 14. Lalu yang satunya Mazmur 53. Oke. Jack. Kebebalan manusia untuk biduan yang pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Oke. Orang bebal, orang bodoh, the fool, berkata dalam hatinya, there is no God. Itu ciri daripada orang bodoh. Nah, pasal 14 dengan pasal 53 ini identikal, disebut twin chapters in the Bible. Nah, ayat mana di Perjanjian Baru yang nampaknya ada hubungan dengan Mazmur 14 dan 53 ini? Siapa yang pernah dicap oleh Tuhan si bodoh? Orang yang mendirikan rumah di Pasir. pasir. Si bodoh mendirikan rumah Di pasir. di pasir. Ayat mana lagi? Itu sudah betul saat ini. Kalau perumpamaan 2 pembangun rumah yang berbeda itu bicara tentang apa? Orang yang bagaimana yang mendirikan rumah di pasir? Baca konteksnya. Orang yang tidak punya rencana. Si bodoh mendirikan rumah di pasir. Masih ingat tuh lagu? Saya rasa masih. Yang dimaksud si bodoh di dalam perumpamaan Matius 7 ini, yang bagaimana itu yang bodoh? Kalau saya baca konteksnya, orang yang mengetahui hukum Tuhan tapi tidak menurutinya, itu satu bodoh. Kedua tadi yang sudah dibaca, orang bodoh itu orang yang berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Di Perjanjian Baru, Lukas pasal 12, dalam perumpamaan Yesus, perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kalau dilihat dari kacamata manusia, orang itu bodoh atau pintar? Sangat pintar.
kebunnya panen raya dan dia bikin rencana, saya akan pugar lumbung-lumbung yang kecil, dirikan lumbung yang besar untuk persiapan masa depan. Tapi di ayat yang terakhir dalam perumpamaan itu Tuhan berkata apa? Hai Orang bodoh. orang bodoh, malam ini juga nyawamu dicabut. Ini caranya Tuhan mencap si orang kaya itu, orang bodoh. Ini yang disebut apa? Practical ateis. Secara teori, secara doktrin, dia akui Tuhan itu ada. Tapi dalam lifestyle-nya, dalam membawakan hidupnya, dia hidup seolah-olah Tuhan nggak ada. Tuhan tidak ada. Ini yang disebut practical ateis. Itu juga termasuk dalam kategori si bodoh. Jadi kalau kita lihat di dalam gereja, ada orang begitu bangun pagi, dia lompat dari tempat tidur, cuci muka cepat-cepat, ambil roti, lapis mentega, makan, pergi kerja. Tidak sempat berdoa, tidak sempat baca firman. Malam sudah kecapean. Sampai di rumah mandi, lihat TV sebentar, tasono, tertidur. Tapi hari Sabat dia masuk di mana? Di gereja. Ini praktikal ateis. Ini termasuk kategori si bodoh. Nah sekarang ciri-ciri si bodoh dalam Amsal pasal yang ke-14. Jadi pasal 14 ini bicara tentang si bodoh. Sama dengan Mazmur tadi, Mazmur berapa? 14 dan 53. Sekarang kita telaah satu persatu karakteristik dari orang yang bodoh. Yang pertama, the fool speaks apa? Proudly. Apa ini proudly? Sombong, angkuh. Sombong, arogan. Ya, orang bodoh berbicara dengan cara yang arogan, cara yang sombong. Dek, boleh baca ayat 3? 14. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Bahasa Inggrisnya In the mouth of a fool is a rod of pride. apa? Errol, Orang bodoh In the mouth of a fool is a rod of pride. sebuah roti. in the mouth Of a fool of a fool is a rod is a of Rod. pride. Pride. of pride. Saya baca bahasa ini sekarang ini seperti enggak kena. Di New International dia bilang begini, a fool stock bring a rod to his back. Itu lebih tepat. Di mulut dari seorang bodoh adalah sebuah rotan keangkuhan.
New King James, in the mouth of a fool is a rod of pride. Di mulut orang bodoh terdapat rotan. sebatang rotan kesombongan. Sombong. Indonesia ini apa? But Bijak. the lips, saya baca, but apa? Of the wise. The lips of the wise will preserve them. Ya, coba baca keterangannya, please. Karya apa sebenarnya? Review. Hari Minggu, Paling atas. paragraf pertama. Orang bodoh berbicara dengan angkuh. Penggambaran pertama, orang bodoh berkaitan dengan pembicaraan angkuhnya. Lukisan rotan yang dikaitkan dengan bibir bodoh menyeratkan hukuman akhir bagi dia. Kata-kata angkuhnya telah menyebabkan pukulan pada bibirnya, suatu hasil yang terlihat berbeda dengan bibir orang berhikmat yang dijaga. Jadi nomor 1, orang bodoh itu cirinya adalah sombong. Yang kedua, the fool mocks wisdom. Ayat 6 sampai 9. Cek. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Jadi intinya apa? Di Amsal 14 ayat 6 sampai 9. Intinya apa? The fool yang pertama tadi speak proudly. Yang kedua mengolok-olok. Ya, the fool mocks wisdom. Sombong, pengolok. Lalu nomor 3 ayat 15. Ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Mempercayai segala perkataan. Kalau orang mempercayai segala perkataan, dia gampang tertipu. Dan kita sedang mempelajari pelajaran hati-hati jangan sampai kita tertipu. Yang berikutnya ayat 16-29. Pasal 14 ayat 16-29.
Siapa yang dapat? Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ulang-ulang. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi apa? Orang bodoh sifatnya apa? Cepat marah. Ini dia, Jadi kalau orang cepat marah, impulsif. Kalau di Amsal itu, orang pemarah itu disebut orang bodoh, orang bodoh. Lalu yang paling tidak enak dibaca ini yang terakhir, ayat apa, nomor 5. Orang bodoh menindas orang lain. menindas orang lain. Ayat 21 dan 31 boleh dibaca. Siapa menghina sesamanya yang berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Jadi Salomo di sini memberikan ciri-ciri daripada orang bodoh. Jadi menurut Alkitab, orang yang bodoh itu karakteristik yang pertama sombong, angkuh. Yang kedua, ciri yang kedua, olok-olok hikmat. Sudah angkuh, mengolok-olok hikmat. Lalu nomor 3, mudah percaya. Yang keempat, pemarah, impulsif, gampang tersinggung, cepat marah. Lalu yang kelima, orang bodoh, oppress Orang lain yang miskin. other people. Oppress apa? Menekan. Menekan. Jadi menurut Amsal inilah karakteristik daripada orang yang bodoh di pemandangan Tuhan. Baik, sampai di sini apakah ada tambahan atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak kita masuk di bagian yang berikutnya. The fear of the wise. Yang tadi, the assurance of the fool. Apa terjemahannya di bahasa Indonesia? Judul hari Minggu. Keyakinan orang bodoh. Hari Senin. Rasa takut orang Rasa berhikmat. takut orang berhikmat. Kalau dirangkum dan disingkatkan dengan beberapa kalimat pelajaran hari Minggu, rangkuman itu bunyinya gimana kira-kira? Ayo, coba baca huruf tebal di bawah. Kita tidak menyadari betapa banyak di antara kita berjalan dengan penglihatan dan bukan dengan iman. Nah, itu dia.
Kita percaya hal-hal yang dilihat namun tidak menghargai janji-janji berharga yang diberikan kepada kita dalam firman-Nya. Apakah artinya berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan? Bagaimana seharusnya kita melakukannya? We walk by faith and not by sight. Kata lirik sebuah nyanyian. Orang Israel waktu dibawa keluar, dibebaskan dari penjajahan Mesir dan dibawa ke tanah perjanjian, itu merupakan sesuatu yang humanly speaking impossible akan terjadi. Bayangkan berapa banyak yang keluar? 2 juta lebih. 2,5 juta melewati padang belantara yang buas dengan temperatur Panas. yang sangat menyengat. Itu memerlukan apa? Memerlukan iman. Dan akhirnya dari sekian banyak yang berangkat keluar dari Mesir, yang tiba bisa dihitung dengan jari dari generasi yang pertama. Dan menurut buku Ibrani, apa yang menyebabkan sampai mereka tidak bisa masuk di Kanan? Satu kata. Disobedience. Apa? Disbelief. Unbelief. 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 Karena mereka nampaknya mengandalkan Penglihatan. indera mereka. Sedangkan Tuhan mau supaya kita berjalan Dengan iman. dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Kalau kita maunya Yang kita lihat. kalau belum dibuktikan oleh laboratorium di Amerika, kita belum yakin. Kita mesti tunggu dulu apa? Konfirmasi dari saintis, baru kita ikut. Kalau tidak, kita tidak ikut. The fear of the wise. Maksudnya apa ini? Terjemahnya apa? The fear of the wise. Rasa takut orang berhikmat. Rasa takut Orang berhikmat. orang berhikmat. The fear of the wise. Nomor satu apa? Speak humble. The wise speak apa? Humbly. Ini kontras dengan The orang fool. bodoh speak Angkuh. pridely. Ini humbly. Dia bicara dengan kerendahan hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. The wise value learning and knowledge. Orang bijak menghargai learning and knowledge. Pelajaran dan pengetahuan. The wise are Precious. cautious. Apa ini cautious? Hati-hati. Berhati-hati. Hati-hati.
The wise are Calm. Sabar. tenang, sabar. The wise are Compassionate. compassionate and sensitive. Jadi kalau saudara perhatikan, at least ada 5 karakteristik daripada orang yang Bijak. bijak. Tadi karakteristik orang yang bodoh juga diberikan. Kita tinggal melihat kontrasnya yang begitu menyolok. Next. The eyes and sovereignty of God. Kalau saudara membaca the eyes of the Lord, ini berbicara tentang apa? The presence of God. The eyes of the Lord. The eyes of the Lord, mata Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi Nah, bagi Tuhan. itu poinnya. Itu poinnya. Bahwa di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Sekarang ini teknologi negara-negara seperti Amerika, Inggris, Rusia membuat sepertinya tidak ada lagi yang kita Rahasia. bisa sembunyikan. Surveillance. Tinggal tekan-tekan knop aja, kita bisa detect ada di mana sedang berbuat apa. Sepertinya tidak ada lagi apa Privacy. disebut privasi. Dengan ditekannya nomor SS saudara, semua, hampir semua keadaan keuangan saudara-saudara bisa apa? Bisa dibaca orang lain. The fear of the wise. Apa maksudnya the fear of the wise? Hati-hati. Coba baca ulang Amsal 14 ayat yang ke berapa? Pasal 15. 15. 15 ya. Coba baca. 15 ayat 3. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Mata Tuhan ada di mana-mana. Segala tempat. Artinya kita tidak bisa Sembunyi dari sembunyi. Lari kita bisa. You can run But from you the Lord, cannot hide. but you cannot hide. Kita sudah pelajari beberapa definisi daripada wisdom. Yang pertama, wisdom is the ability To live to live life skillfully. life skillfully. Itu nomor satu. Saya harap saudara catat ini yang 3 untuk jadi pegangan. Just in case ada yang bertanya, biblically speaking, what is wise? Kita bisa terangkan
dengan membaca ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dan saya harap saudara menghafalkannya. Jadi wisdom adalah the ability to live life skillfully. To live lives. Sebenarnya bahasa Indonesianya apa itu? Kesanggupan. Kesanggupan untuk hidup dengan Bisa membedakan benar. skillfully. Dengan penuh kepintaran, skill, keahlian. Jadi yang ditekankan bahwa wisdom menurut Alkitab itu bukan sekedar teori, yang ditekankan yang kita buat. Jadi sudah 3 paling sedikit. Di sini kita tambah 2. Wisdom itu adalah the fear of the Lord, dalam arti apa? Kalau the fear of the Lord itu maksudnya Takut akan Tuhan. Respect Tuhan. Respect we practice the presence of of the God. Lord. Reference. Baru nomor 3, the ability to discern between good and evil. Inilah yang ditawarkan di Wahyu pasal yang ketiga. Gereja Laodikia yang sakit mata ditawarkan untuk beli obat mata. Spiritual discernment membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Nah, seringkali isu yang kita hadapi bukan black and white isu, tapi apa? Abu-abu, grey. Grey area. Nah, seringkali pendeta juga susah mau kasih jawaban kalau masuk di grey area. Jadi kita harus berdoa sama Tuhan diberikan wisdom dalam arti the ability to discern between good and evil. Dan di zaman akhir yang palsu akan begitu sama dengan yang asli, sehingga akan banyak orang tertipu. Saya pernah lihat bunga yang disumbangkan anggota di gereja, ada bunga yang asli, Yang fake. tapi bunga yang palsu juga. Kalau dilihat agak jauh dengan mata telanjang, kita bisa apa? Tertipu. Kita kira itu Bunga asli. padahal dari plastik, tapi mereka bikin sedemikian rupa sampai mirip, susah dibedakan. Itulah yang dibuat oleh setan. Kepalsuan dibuat begitu mirip sehingga orang banyak tertipu. Makanya kita perlu wisdom from the Lord untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Lalu disebut the joy of the Lord. Apa reasonnya? Jawabnya, the biblical text does not explicitly mention the reason for joy. Secara eksplisit tidak ada keterangan tentang mengapa joy. Tapi paralel thought-nya verse 13 and verse 14 nampaknya memberikan hint apa pentingnya, apa signifikan daripada bersuka-suka. Coba baca 13 dan 14. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan.
Itulah katanya. Mengapa the joy of the Lord itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena merry heart, hati yang penuh sukacita, apa katanya? Merupakan apa? Hati yang gembira Face cheerful. membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ada ayat yang lain misalnya? The merry heart, obat Obat yang manjur, manjur. tapi Mengeringkan tulang. hati yang Kekhawatiran. Kesedihan. Kesedihan. mengeringkan Tulang. tulang sumsum. Sumsum. Hati yang gembira adalah obat. Mengingatkan kita kepada cerita yang sudah berapa kali saya ceritakan, eksperimen dengan monyet yang ditaruh di sebuah kandang dan dia harus tekan knop supaya jangan ada aliran listrik di kandangnya. Kalau dia lupa tekan knop, dia akan melompat-lompat. Mengapa? Karena Kena listrik. ditaruh strom itu kandang. Jadi tiap 10 menit dia mesti tekan knop. Jadi akhirnya dia cuma duduk tunggu itu knop. Berapa bulan kemudian dioperasi perutnya, ternyata ada sejenis ulcer karena dia stressful terus. Itu bisa jadi kepada kita. Kalau kita stressful terus menerus, Jadi ulcer. itu menjadi ulcer. Jadi the joy of the Lord sangat penting untuk kehidupan kita. Yang akan banyak perbincangan adalah yang terakhir. Apa yang terakhir? The sovereignty of God. Apa the sovereignty of God? Kedaulatan Allah. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Sovereignty of God, Kedaulatan Allah. kedaulatan Allah. Ini perbincangan tentang apa? Apakah hidup kita ditakdirkan, ditentukan oleh Tuhan dan kita tidak punya choice? Itu satu. Ataukah apakah sukses kita, kegagalan kita 100% karena kita sendiri? Atau apakah campuran dari kedua tadi? Kebetulan tidak ada choice yang lain, Tuhan yang tentukan. Yang mana yang benar dalam hidup kita ini? Coba kita buka lebih dahulu Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan.
Apa maksudnya? Coba kita consult NIV. The man belong the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the tongue. New King James Version. The preparations of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Ulangi. The preparations of the heart belongs to man, but the answer of tongue is from the Lord. Seperti ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang dari manusia dan yang kedua yang dari Tuhan. Kalau kita pelajari kaum muslim sangat firm dalam doktrin takdir. Kalau ada kekasih kita meninggal, kita dilarang untuk menangis. Karena itu adalah Takdir. kehendak Tuhan. Jadi yang ditangisi. Dr. Tomarere pernah sendaguro pada kami, dia bilang, saya kalau mengoperasi orang Islam lebih lega, lebih tidak ada beban. Karena kalaupun salah potong lalu mati di meja operasi, mereka nggak akan bawa saya ke pengadilan. Mereka bilang, ya, sudah kehendak Tuhan. Tapi kalau orang Advent, saya takut. Dan memang benar satu kali kena ribut di pengadilan dengan orang Advent. Nah, sampai di mana the sovereignty of God dan berapa banyak kita punya bagian dalam masa depan kita. Ini ada statement yang bagus di sini, dia bilang, we prepare and make plans, Ya. but the last word still belongs to God. It doesn't mean that our preparation are worthless, but in the life of faith, if we just submit our plan to God, He will work with them, and our plans will be directed. Apakah kita boleh bikin planning? Yeah. Yang according to kehendak Tuhan. Sebab kalau semua itu Tuhan yang Bikin untuk dikasih apa? Tuhan. Untuk apa Dikasih planning? dong. Untuk apa kita punya otak ya? Iya, untuk apa planning? Anyway, Tuhan yang tentukan semua. Iya enggak? Jadi ini kutipan baik sekali. Kita membuat rencana, tetapi pada akhirnya itu memang Tuhan yang apa? The last word still belongs to God. Tapi itu tidak berarti kita punya rencana itu worthless. But in the life of faith, we just submit our plans to God. Hari apa itu? Siapa yang punya akses ke bukunya White di Hari Jumat. iPad-nya? Ya, Kamis, alinea kedua. Oh. Ada yang punya akses kepada bukunya White enggak? Bisa enggak, Dek? Kita cuma lihat ini yang di Katolik punya. Ada double predestination.
Predestination Calvinist. Di mana Nyonya White punya? Buku Nyonya White. Tulisan apa? Education. Education. Ada yang Coba lihat ya. Education. Halaman saya sering cari halaman. Education. Ellen G. White. Jadi kayaknya agak salah kalau kita bilang semuanya Tuhan yang tentukan. Padahal banyak sekali orang punya pendapat seperti itu. Education for Ellen White. Ada kutipan yang sangat bagus. Oke, masuk education mengenai predestination. Tunggu sebentar. Buku. Ini merupakan guidelines bagi kita, khususnya anak muda, dalam memilih pekerjaan dalam hidupnya. Kelihatan saya nggak catat di kitab saya. Jadi Nyonya White katakan, berdasarkan Alkitab, yang pertama dia bilang, do the best, the work that nearest to us. Pekerjaan apapun yang ada pada kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. At the same time, always watch for the indication of God's providence. Inilah guide untuk kita sebagai umat Tuhan. Jadi berencana perlu atau tidak? Perlu. Tapi saat yang sama, always watch for the indication of God's providence. Jadi jangan dipaku mati. Contohnya, kalau sudah pelajari riwayat hidup Billy Graham, tadinya Billy Graham mau jadi apa? Dia kepingin menjadi pemain apa tuh, baseball. Itulah kegemarannya, itulah obsesinya waktu dia masih muda. Tapi akhirnya menjadi evangelis yang luar biasa. Martin Luther diprogram oleh ibu bapaknya untuk jadi apa? Pastor. Lawyer. Tapi akhirnya jadi imam, jadi monk, dan akhirnya menggoncangkan bumi Eropa dengan reformasinya. Jadi bagaimana dengan unsur chance?
di bawah sana ada, saya selalu perhatikan. The Bible does not make room for chance. Nah itu dia. For even when one think that the course of events is dictated by chance, we can trust that God is still in control. Masih ingat Yesus katakan kalau kamu membangun menara, Duduk dulu, duduk dan apa? buat Bikin rencana. planning, Bikin, kalau sekarang isinya apa? blueprint, Visibility visibility study. FS, visibility study. Yesus orang yang paling beriman, paling bergantung kepada Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada apa? Rencana. Tidak ada planning. Nah, waktu bikin planning ini, give room for the work of the Holy Spirit. Jadi jangan dipaku mati. Nah, Tuhan berbicara kepada kita bisa melalui dengan berbagai macam cara. Bisa melalui pendeta, melalui orang tua, melalui sahabat. Jadi planning tetap mesti berjalan. Karena Yesus katakan, jangan sampai kamu baru membangun fondasi, lalu tidak cukup uang untuk bangun bangunan itu, sehingga kamu jadi bahan ejekan orang lain. Jadi planning tetap dibikin, tapi saat yang sama kita watch for the indication of God's providence. Jadi ekstrim sebelah kiri adalah apa? Takdir. Ekstrim ke sebelah kanan adalah game of chance. Kita harus ambil yang balance antara rencana kita dan God's providence. In conclusion, remember, we have only a limited view of reality. Ingat, sepintar-pintarnya kita, karena otak kita terbatas, mata telinga kita terbatas, maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Itulah yang paling safe. Jangan bergantung kepada akal budimu. Di dalam segala sesuatu, rencana-rencana entah mencari pekerjaan, mencari teman hidup untuk anak-anak kita, acknowledge the Lord. Kalau itu kita lakukan, apa katanya? He will direct your path. Tuhan akan menuntun jalan kehidupan kita. Kalau kita bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan indera kita yang sangat terbatas. Yang kedua, Tuhan yang Maha Tahu membagikan perspektif yang sangat akurat untuk menuntun kita dengan penuh keselamatan dalam hidup kita. Dalam hal ini Tuhan memberikannya melalui buku Amsal. Jadi supaya kita jangan tertipu, kita harus bergantung kepada Tuhan
lalu baca, hayati, ikuti apa yang petunjuk-petunjuk dalam buku Amsal. Salah satunya, tentu buku-buku lain juga harus dibaca. Yang terakhir, yang ketiga, learn to walk by faith and not by sight. Kita harus belajar berjalan oleh iman dan bukan dengan penglihatan. Kalau saudara-saudara baca-baca buku di antara pilot berbicara soal penerbangan, ada yang disebut instrument landing. Saudara pernah dengar istilah instrument landing? Ceritanya begini. Seandainya saudara naik pesawat, sudah tiba di tempat tujuan, tinggal pesawatnya mau landing. Tapi waktu mau landing, kabutnya sangat tebal. Begitu tebal sehingga dikatakan zero visibility. Biasanya kan kalau naik pesawat, pilot bisa lihat sampai bermil-mil ke depan. Tapi kalau ada awan, ada kabut, bisa-bisa Tak bisa visibility-nya bagaimana? Terbatas. Memang saudara tidak bisa lihat apa-apa, cuma lihat kabut. Nah begitu kabut menutup pandangan saudara, satu-satunya yang harus saudara ikut adalah apa? Instrumen. Nah instrumen itulah kerja. Jangan pernah ikut indera kita sendiri. We are bound for trouble kalau kita mengandalkan kepintaran kita. Pilot yang paling pintar dengan jam terbang yang ribuan jumlahnya tidak boleh ikut pendapat pribadi. Harus ikut apa? Instrumen. Jadi instrumen itu yang akan mengajar saudara belok kiri, turun ke bawah, turun, naik lagi, naik ke kanan, lurus, turun. Saudara tidak boleh ikuti indera saudara. Jangan katakan, kita 5.000 jam terbang. Jangan pernah. Jadi yang paling safe adalah ikut yang disebut instrument landing. Itulah juga yang harus kita lakukan dalam hidup keagamaan kita. Nah sekarang tolong kasih contoh yang sudah ingat. Siapa di dalam Alkitab orang yang ikut instrument landing? Dia berjalan bukan dengan penglihatan, karena penglihatan kan sudah zero, tapi dengan iman. Terima kasih. Abraham. Ya, Abraham. Itu Abraham ikut instrumen landing. Waktu bangun Bahtera, Iya, nggak pernah datang hujan, disuruh kalau ikut mata, ikut telinga, Bahtera nggak jadi. Dengan iman. Saya selalu terkesan kalau membaca janda dari satu-satu. Elia katakan, bikin roti for kita. Janda itu bilang mula-mula apa? Saya ada adonan tinggal segenggam, minyak sedikit, kayu bakar sudah dikumpulin. Saya sedang masak,
untuk makan yang terakhir dengan anak saya, sudah itu saya akan mati. Tapi Tuhan uji dia bukan main. Elia katakan apa? Bikin roti untuk saya dulu. Kadang-kadang kita pikir ini dari segi di pihak lain, tega-teganya Elia ngomong begitu. Kalau kita kan terlihat sudah jauh, makanlah silakan. Tapi Elia katakan, kasih makan saya duluan, first. Dan untuk perempuan ikut yang mana? Elia katakan. Ikut apa yang Nabi katakan. Dan makanannya tidak habis sampai turun hujan. We walk by faith, Not by sight. not by sight. Itu ada lagunya. Jadi saya bisa tanyakan di kelas contoh-contoh instrumen landing. Lalu yang Yesus kasih di pesta di Kana, ibu Yesus bilang, sedia aja tuh tempayan.